Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitroh Alawi, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 48 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 42500145758. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 48 Jakarta dalam rangka uji kinerja pada kelas 8 dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semua? Sehat? Sudah sarapan? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam rangka melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum dimulai, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa, lalu kita lanjutkan dengan pembiasaan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, silakan yang bertugas memimpin hari ini, Nizam, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, maka kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita membaca surat Al-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Buka wa ma'ala wal-akhiratu khairun laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wajadaka a'ilan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Terima kasih buat kita yang sudah memimpin doa dan membaca surat Tuhan.
Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ada berapa orang? Dua orang. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh agar bisa belajar bersama kita di sini. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Baik, sudah siap. Kelasnya sudah dipiketin ya? Sudah bersiap, alhamdulillah. Biar lebih semangat, coba semuanya berdiri. Ya, berdiri. Ya. Bergerak dan bersuara dengan semangat. Aba-abanya lihat dari mulai gerakan kaki lalu tangan ya, seperti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lalu diulangi lagi seperti tadi, hitungannya kalau tadi 4, nanti 3, lalu 2, lalu 1. Paham ya? Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, semangat. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Ya, tepuk tangan. Baik, Bapak mau nanya, tolong dijawab. Siapa yang pernah melihat Al-Quran? Ya, pernah. Wah, hampir semua melihat. Lihat di mana? Ya, di rumah, di masjid. Nah, Al-Quran yang kalian lihat, Al-Quran yang kalian baca itu adalah kitabnya orang Islam. Hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bukan hanya Al-Quran yang akan kita ketahui, tapi juga kitab-kitab yang lainnya. Perlu diketahui, iman kepada kitab ini adalah salah satu rukun iman. Nah, kalian masih ingat gak? Rukun iman itu ada berapa? Coba dijawab yang kompak ya. Ada 6. Coba yang pertama rukun iman itu apa? Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Jadi iman kepada kitab ini rukun iman yang keberapa? Tiga. Oleh karena itu, kalian dan kita semua harus semangat mempelajari materi ini, karena nanti akan banyak kita mengetahui dan banyak memahami tentang materi pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan kitab Allah dan nabi atau rasul penerimanya. Yang ketiga, menganalisis fungsi dan hikmah iman kepada kitab Allah. Dan yang terakhir adalah menunjukkan perilaku kita bahwa kita beriman kepada kitab Allah. Kita langsung saja. Pengertian iman, coba saya minta bacakan. Siapa namanya? Coba Andira. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Ya, jadi pengertian iman kepada kitab itu kita mengetahui dan bukan hanya mengetahui tapi meyakini, bahkan kita membenarkan ya bahwa
bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya. Gitu ya. Lanjut. Nah, yang kedua, apa aja sih kitab-kitabnya dan siapa nabi-nabinya? Nah, bisa kita lihat yang pertama itu ada kitab Taurat. Nabinya siapa? Nabi Musa alaihis. Yang kedua kitab Zabur. Nabinya siapa? Nabi Daud alaihis. Yang ketiga Injil, Nabi Isa. Dan yang keempat adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Nah, ini diantara pokok-pokok isi ajarannya secara umum ya. Ada tentang akidah, yaitu pengesahan Allah ya. Terus tentang syariat ya, tentang perintah dan larangan. Yang ketiga tentang akhlak, adab, cara bersikap, adab kepada Allah, adab kepada manusia. Yang berikutnya janji pahala dan ancaman kepada mereka-mereka yang tidak mengikuti perintah Allah SWT. Yang terakhir adalah tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kita bahas satu persatu. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ada 10 isinya ya. Yang pertama tentang ketuhanan, keesaan Allah. Yang kedua larangan menyembah patung dan berhala. Yang ketiga apa? Menyembah Allah. Yang keempat, jadi hari istimewanya adalah hari Sabtu. Yang kelima apa? Menghormati orang tua. Yang keenam larangan bunuh sesama. Yang ketujuh berzina. Yang kedelapan yang kesembilan ya. Yang terakhir 10. Nah, kira-kira dari sekian banyak isi daripada kitab Taurat bagus gak? Nah, bagus. Itunya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dia tidak seperti kitab yang tadi ya, dia fokusnya kepada hanya nasihat-nasihat dan hikmah dan puji-pujian. Tapi nasihat dan pujian bagus nggak? Isinya bagus nggak? Kita lanjut saja. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Udah. Salah. Nah ini dia. Belum apa? Injil itu berisi tentang perintah untuk sama seperti Taurat tadi ya, tentang tauhid. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat, kitab sebelumnya. Yang ketiga, menghapus kitab Taurat yang tidak sesuai yang diperbaiki oleh kitab Injil. Yang keempat, menjelaskan jadi adanya Nabi Muhammad itu sudah diceritakan oleh kitab ini. Nah, ini yang keempat, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berisi tentang akidah, ibadah, syariat, akhlak, dan masih banyak yang lain. Ya. Anak-anak semua, sekilas penjelasan seperti itu. Untuk selanjutnya nanti Bapak akan bagikan lembar kerja yang silahkan dikerjakan di kelompoknya masing-masing, didiskusikan, lalu nanti di akhir dipresentasikan.
Baik, perhatian. Waktu yang diberikan adalah 15 menit, ya, 15 sampai 20 menit. Jadi maksimalkan, kerjakan, diskusikan dengan sebaik-baik. Silakan. Oh iya betul.
Mana? Baik, sudah selesai semua? Kalau sudah, untuk selanjutnya adalah presentasi ya, untuk menjelaskan materi yang sudah didiskusikan ya ke depan kelas. Jadi nanti perwakilan saja ya, perwakilan. Baik, yang udah terlebih dahulu, Bapak persilahkan untuk kelompok berapa yang lebih siap? Kelompok 3 ya, kelompok 3 sepertinya udah lebih siap. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin memberikan hasil jawaban dari hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa fungsi kitab Allah bagi manusia? Jawabannya adalah fungsi kitab Allah bagi manusia sebagai petunjuk hidup, pembeda antara benar dan salah, pedoman hukum dan akhlak, sumber ilmu dan kebenaran, serta obat bagi penyakit hati dan batin. Kedua, berikan contoh penerapan fungsi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 1. Baca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 2. Jauhi perbuatan maksiat karena tahu sunnah. 3. Menegakkan keadilan sesuai ajaran kitab Allah. Bagaimana akibatnya jika manusia tidak menjadikan kitab Allah sebagai pedoman? Akibatnya adalah 1. Hidup menjadi kacau jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. 2. Mudah terjerumus dalam dosa dan kezaliman. 3. Tidak mendapat kebahagiaan dari dunia dan akhirat. Segitu saja hasil dari diskusi kelompok 3. Terima kasih dan maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Baik, selanjutnya kelompok yang lebih siap, selanjutnya kelompok 1 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan seluruh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul sebagai petunjuk hidup bagi manusia. 2. Jelaskan dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab Allah. Jawabannya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebagai Al-Quran ayat 103. 3. Atau hubungan iman kepada kitab Allah dengan ketakwaan. Hubungan dengan takwa. Orang yang beriman kepada kitab Allah akan menjadikannya sebagai pedoman hidup, sehingga perilakunya sesuai perintah Allah dan terhindar dari larangannya. Jelas diri orang bertakwa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Tua. Selanjutnya adalah kelompok berapa tadi? 1 ya. Sekarang kelompok 2 ya. Silakan yang mewakilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari tugas kelompok kami. 1. Sebutkan kitab Allah yang wajib diimani beserta Nabi beriman. 1. Taurat Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2. Apa perbedaan kitab denganku? Kitab wahyu Allah yang berbentuk kumpulan firman dan hukum secara lengkap. Lembaran-lembaran wahyu yang masih terpisah dan belum dibukukan.
3. Mengapa kitab Allah hanya diturunkan kepada Rasul pilihan? Karena Rasul adalah hamba Allah yang paling taat, jujur, dan dipercaya sehingga layak menerima serta menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah kita sudah berdiskusi di kelompoknya masing-masing, kemudian sudah dipresentasikan. Mudah-mudahan banyak yang bisa dipahami, dimengerti daripada materi iman kepada kitab-kitab Allah ini. Nah, setidaknya kita tahu bagaimana mengimani kitab-kitab terdahulu yang isi pokoknya adalah diantaranya tentang keimanan atau tauhid, beriman kepada Tuhannya, kemudian tentang syariat, tentang hukum dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Al-Quran, ya. Al-Quran itu adalah kitab penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Kira-kira mau nanya, beriman tidak terhadap kitab-kitab Allah? Yakin nggak? Kalau yakin, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kalian menunjukkan beriman kepada kitab Al-Quran? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, caranya, cara beriman kepada kitab itu apa? Coba siapa yang ya? Membaca Al-Quran setiap hari walaupun satu. Nah, ya. Siapa lagi yang mau jawab? Ya. Mengamalkan. Kira-kira salah satu contoh mengamalkan Al-Quran apa ya? Hah? Menghafal. Bisa juga dengan berperilaku yang sabar, ya. Sabar. Terus apa lagi? Jujur, bagus. Amanah dan banyak. Nah, itu berarti kalau kita sudah jadi orang jujur, amanah, sabar, syukur dan lain sebagainya, berarti kita sudah dikatakan orang yang beriman kepada kitab Al-Quran. Baik, kita sudah berada di bagian akhir pembelajaran, ya. Maka Bapak akan simpulkan pembelajaran ini. Yang pertama, bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya, bukan hanya Al-Quran, tapi juga ada kitab yang lainnya, seperti kitab apa? Injil, Zabur. Kemudian juga kita tahu bagaimana cara mengimani kitab-kitab itu, baik kitab terdahulu maupun kitab Al-Quran sebagai kitab penyempurnanya. Nah, selanjutnya adalah kira-kira setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab, coba Bapak mau nanya, apa hal yang baru atau yang bisa didapatkan oleh kalian setelah belajar materi ini? Apa kira-kira? Coba. Jadi tahu isi pokoknya ya. Isi pokoknya itu diantaranya tentang tauhid, syariat dan lain sebagainya. Coba dijawab bareng-bareng. Nama-nama kitab dan
nabinya. Coba yang pertama kita Bapak. Taurat. Nabinya siapa? Yang kedua ada kita Bapak. Siapa nabinya? Yang ketiga apa? Siapa nabinya? Yang terakhir Al-Qur'an. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Nanti di rumah ya, jangan di sekolah. Di rumah nanti kalian tulis ya, tulis hikmah beriman itu apa aja ya. Mungkin tiap orangnya akan berbeda-beda ya. Tulis sebanyak-banyaknya hikmah beriman kepada kita ya, terutama kitab Al-Qur'an. Sudah jelas ya tugasnya ya? Jelas. Baik, itu yang bisa disampaikan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Jika ada kekurangan dan ketilapan dalam penyampaian, dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.